Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang muatan matematika pada tema 6, yakni menentukan luas menggunakan satuan tidak baku. Anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang menentukan luas menggunakan satuan tidak baku. Menggunakan satuan tidak baku artinya cara kita menentukan luas tidak menggunakan alat seperti penggaris atau meteran, namun kita menggunakan benda atau alat seadanya, seperti batang korek api, ranting, jengkal tangan, hasta, depa, atau langkah. Sebelumnya Bapak ingin menunjukkan bagian-bagian yang ada pada bangun datar. Yang pertama ada sisi, dan yang kedua ada bidang. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan keliling? Keliling adalah jumlah sisi bangun datar. Jadi jika anak-anak perhatikan, di tepian bangun datar ini ada garis yang berwarna orange. Ini merupakan sisi-sisi yang dimiliki oleh bangun datar. Nah, jika kita ingin menentukan nilai kelilingnya, kita harus menghitung bagian tepinya ini. Lalu apa yang dimaksud dengan luas? Luas adalah bidang yang dibatasi sisi-sisi bangun datar. Jadi bidang yang berwarna biru ini adalah luasnya. Jika kita ingin mengetahui luasnya berapa, maka yang kita hitung adalah bagian yang berwarna biru ini. Begitu ya anak-anak. Nah, lalu bagaimana cara mengukurnya? Nah, yang pertama kita awali dari keliling dulu ya. Dari keliling. Nah, di sini coba kita lihat keterangannya. Panjang sama dengan 5 batang korek api. Nah, di sini bangun datar yang memiliki panjang dan juga lebar. Dan kita mengukurnya menggunakan korek api ya. Karena kita mengukurnya menggunakan satuan tidak baku, jadi kita menggunakan korek api. Jadi keterangannya adalah panjang sama dengan 5 batang korek api. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Panjang sama dengan 5 batang korek api. Lebar sama dengan 3 batang korek api. Coba kita hitung 1, 2, 3. Nah, jadi masing-masing sisinya ini memiliki sisi yang sejajar di hadapannya. 3 batang korek api, maka kelilingnya adalah 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Mengapa demikian? Karena tiap sisi dari bangun datar ini memiliki sisi yang sejajar dengannya atau sisi yang berhadapan. Jadi dikalikan 2. Seperti ini. 2 kali 5 ditambah 2 kali 3. Nah, ini kan ada 5. 5, jadi dikalikan 2 kali. 2 kali 5 ditambah 2 kali 3. Maka 10 ditambah 6 sama dengan 16 batang korek api. Jadi keliling bangun datar ini adalah 16 batang korek api. Begitu ya anak-anak. Jadi jika kita ingin mencari keliling, maka yang kita hitung adalah sisi-sisinya. Baiklah, kita lanjutkan pada bab luas. Masih ingatkah kalian menghitung luas menggunakan satuan tidak baku persegi satuan? Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah dengan alat ukur tidak baku.
Nah, untuk menghitung luas kita dapat mengukurnya menggunakan persegi satuan. Nah, seperti yang anak-anak lihat di gambar ini. Jadi kita menghitung tiap-tiap persegi satuan yang ada di sini semuanya. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi luas bangun ini adalah 16 persegi satuan. Nah, begitu caranya menghitung luas. Nah, sepertinya kok lama sekali ya anak-anak cara menghitung seperti ini. Nah, ada cara yang lebih cepat, yaitu menghitung bagian kedua sisinya saja. Nih, jadi bagian yang ini kita hitung. Coba kita hitung ya sekarang. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita hitung lagi yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Jadi luasnya sama dengan 4 kali 4 persegi satuan sama dengan 16 persegi satuan. Nah, sama kan anak-anak hasilnya? Dan yang ini lebih cepat. Tapi terserah anak-anak pilih cara yang mana. Yang jelas hasilnya sama, dan yang ini prosesnya lebih cepat. Nah, sekarang coba kita menggunakan cara yang pertama tadi, dengan cara menghitung tiap-tiap persegi satuan yang ada di dalam bangun datar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi luas bangun datar ini sama dengan 20 persegi satuan. Lalu coba kita hitung menggunakan cara yang kedua, yakni dengan cara mengalihkan kedua sisinya. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi ke sini. 1, 2, 3, 4. Jadi luas sama dengan 20 persegi satuan. Hasilnya dari mana itu kok mendapatkan hasil 20? Dari 5 kali 4 persegi satuan. Ya, panjang dikali lebar, 5 dikali 4. Hasilnya 20 persegi satuan. Hasilnya sama dengan cara yang sebelumnya, dan yang ini prosesnya lebih cepat. Sekarang lihatlah bagian yang diberi warna. Dapatkah kamu menghitung luas bagian yang ditanami Udin? Baik anak-anak, ini ceritanya adalah Udin sedang menanam pohon pada area yang berwarna biru ini. Namun, bagaimana cara kita menghitung luasnya? Karena di sini ada 2 buah segitiga yang sama besar. Nah, jika ada masalah seperti ini, kita baca dulu keterangan yang ada di bawahnya. Tanda persegi satuan seperti ini menggambarkan 1 persegi satuan, jadi bernilai 1. Kemudian jika tanda segitiga seperti ini menggambarkan setengah persegi satuan. Nah, jadi ini bernilai setengah. Lalu jika ada 2 gambar segitiga seperti ini, sama dengan 1 persegi satuan atau bernilai 1. Ya, setengah ditambah setengah sama dengan 1. Seperti ini ilustrasinya. Coba kalian lihat. Di sini ada 2 buah segitiga.
Jika disatukan, maka akan menjadi 1 persegi satuan, dan ini bernilai 1. Nah, sudah paham ya? Jadi sekarang mari kita coba menghitung luas bagian yang akan ditanami Udin atau yang berwarna biru ini. Nah, seperti ini. Kita dapat menghitung satu persatu semua kotak yang ada di sini. Lalu kita menambahkan kedua segitiga ini atau bernilai 1 persegi satuan. Jadi coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 persegi satuan ditambah 2 segitiga yang bernilai 1 persegi satuan, maka 8 persegi satuan ditambah 1 persegi satuan hasilnya adalah 9 persegi satuan. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kita pilih dahulu yang sekiranya dapat membentuk sebuah segi 4, lalu kita menjumlahkan sisanya yang ada di pinggir-pinggirnya. Sekarang bukalah halaman 187 di buku kalian. Kemudian hitunglah luas bagian berikut ini. Seperti cara yang awal, kita dapat menentukan dari mana kita menghitungnya. Tapi untuk lebih mudahnya, kita coba untuk mengambil gambaran sebuah segi 4 di sini. Seperti ini. Nah, lalu jika ingin menggunakan cara yang cepat, kita dapat menggunakan cara yang kedua tadi, yakni mengalihkan panjang dan lebarnya. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian lebarnya adalah 1, 2, 3. Maka 4 dikali 3 atau 3 dikali 4 persegi satuan sama dengan 12 persegi satuan. Ditambah semua persegi satuan yang ada di luar kotak merah ini. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4 dan 2 segitiga yang bernilai 1, jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 12 persegi satuan ditambah 5 persegi satuan, maka hasilnya adalah 17 persegi satuan. Nah, apakah kalian sudah paham? Bisa kita buktikan dengan cara menghitung satu persatu kotak yang ada di dalam sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ditambah 1 jadi 17. Nah, hasilnya sama. Kemudian di halaman 187 ini, untuk soal yang sebelah kanan ini, coba anak-anak hitung berapakah luas bagiannya. Nah, sekarang ada bagian yang berbentuk seperti ini. Coba, luas bagian sama dengan titik-titik persegi satuan. Nah, caranya kita menghitung bagaimana? Kita dapat menghitung satu persatu kotak yang telah ada di sini, atau menggunakan cara yang kedua tadi, yaitu dengan cara mengkalikan kedua sisi panjang dan lebar bangun datar ini. Seperti ini. Di sini ada 2 lebarnya, 1, 2, dan panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 1, 2. 2 persegi satuan sama dengan 12 ditambah 2 buah segitiga yang bernilai 1. Jadi 12 ditambah 1 sama dengan 13. Ya, jadi ini hasilnya 13 persegi satuan. Masih di halaman 188, anak-anak cobalah mewarnai luas bagian 37 persegi satuan. Jadi anak-anak membuat gambar seperti ini atau apapun
kalian warna sebanyak 37 persegi satuan. Nah, anak-anak bisa mengkombinasikannya atau memadukannya dengan segitiga seperti ini. Ingat, satu segitiga ini bernilai setengah. Jika ada 2, maka nilainya adalah 1. Nah, seperti ini contohnya, 37 persegi satuan. Jika kita hitung, ini total jumlahnya, total keseluruhannya adalah 37 persegi satuan. Nah, pada halaman 188, coba anak-anak membuat atau mewarnai luas bagian sebanyak 25 persegi satuan dengan bentuk apapun, yang jelas jumlahnya adalah 25 persegi satuan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar denah dari sekolah ya, sekolah di mana ruang kelas dilambangkan dengan warna kuning. Ini adalah ruang kelas, dan lapangan olahraga digambarkan dengan warna hijau atau ini. Kemudian ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Ruang kepala sekolah warna biru. Kemudian ruang perpustakaan digambarkan dengan warna ungu. Sedangkan kamar kecil digambarkan dengan warna merah. Anak-anak, hitunglah tiap-tiap luas dari ruangan-ruangan tersebut. Tuliskan jawaban kalian pada halaman 192. Caranya seperti yang telah kita praktekkan bersama-sama tadi. Oke, anak-anak. Nah, kemudian di halaman 193 sampai 194 ini anak-anak juga kerjakan. Caranya sama. Anak-anak mencari gambaran seperti yang berbentuk persegi ini, lalu kalian dapat langsung mengalihkan panjang dan lebarnya, lalu ditambahkan dengan bagian-bagian yang ada di luar kotak. Begitu juga yang bawahnya ini. Kemudian anak-anak juga gambarkan bagian dengan luas 24 persegi satuan dan juga 17 persegi satuan. Gambarkan pada tempat yang sudah disediakan. Oke. Sepertinya sampai di sini dulu anak-anak. Kita lanjutkan pada pertemuan di hari Kamis di live meeting ya. Oke. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.